It's lights out and we're racing in the sprint here in Germany. It's not a great start from second place off the grid for LTO Honda's Johan Zarco. Fabio Di Giannantonio tantang Marquez, aku ingin bertarung dengannya di lintasan. Fabio Di Giannantonio mendapatkan Desmosedici versi pabrikan, YP25, setelah performanya yang kuat di musim MotoGP 2024. Sebagai satu-satunya pembalap dari tim satelit Ducati yang mampu mengendarai YP25, ia memiliki kewajiban moral untuk secara konsisten mengincar podium. Ia juga perlu memberikan beberapa hasil yang solid untuk tim VR46 milik Valentino Rossi, yang telah memberikan kepercayaan besar kepadanya meskipun ia bukan salah satu muridnya. Namun tahun ini, tantangan melawan Marc bukanlah hal yang mudah bagi siapapun, bagaimanapun juga, ia harus mencoba. Pembalap asal Roma ini bukanlah bagian integral dari Akademi VR46, tetapi ia merasa terintegrasi sempurna dengan tim VR46 dan belajar banyak dari lingkungan di sekitarnya. Di Sachsenring, ia akan mencoba menyalip rekan setimnya, Franco Morbidelli, di klasemen dan menempati posisi keempat, di belakang Marc, Alex Marquez, dan Pecco Bagnaia. Kejutan sesungguhnya dari kejuaraan MotoGP ini adalah kehadiran dua bersaudara yang pernah berbagi garasi dengan Fabio Di Giannantonio di Gresini. Keberhasilan pebalap Gresini ini di tahun 2025 seharusnya tidak mengejutkan, mengingat ia adalah juara dunia 2 kali. Namun menurut Di Gia, ada alasan lain. Dia pasti belajar banyak saat latihan dan setiap hari bersama Marc, yang merupakan seorang juara dan tahu cara memenangkan gelar. Hal yang sama berlaku untuk Akademi Vail. Saya tidak ingat persis berapa banyak gelar yang telah diraih pebalapnya. Namun Alex adalah pebalap yang hebat, layak diakui sepenuhnya, jelasnya dalam sebuah wawancara dengan wartawan. Saat ini, kelas MotoGP sepertinya hanya dimiliki, dominasi, satu nama, Marc Marquez, pemimpin klasemen dan sedang dalam perjalanan meraih gelar dunia ke-9-nya. Akankah ia mampu mengalahkannya? Fabio memiliki kewajiban untuk mencoba, bersama staf teknisnya, yang menghabiskan waktu berjam-jam bersamanya di akhir balapan, menemukan sesuatu yang ekstra yang akan memungkinkannya bisa meningkat lagi. Kami sudah dekat. Bukan untuk mengalahkannya, tapi hampir mencapai levelnya. Setelah itu, kita harus melampauinya. Aku ingin mencoba mengalahkannya dan bertarung langsung dengannya di trek. Lagi pula, dia adalah juara dunia 8 kali, dan akan sangat luar biasa jika saya bisa melawannya. Tapi menurut data dan analisis, kita tidak terlalu jauh. Kita semakin dekat dengan Marc. Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, memberikan komentarnya usai menjalani rangkaian sesi hari pertama MotoGP Jerman 2025 yang berjalan sulit. Performa yang kurang memuaskan ditunjukkan oleh Bagnaia sepanjang gelaran hari pertama MotoGP Jerman 2025 di Sachsenring, Jumat, 11 Juli 2025, kemarin. Murid kebanggaan Valentino Rossi masih belum menemukan ritme yang mumpuni bersama Desmosedici YP25 baik pada sesi latihan bebas 1, FP1, atau Praktice. Saat sesi FP1 yang berlangsung selama 45 menit di tengah cuaca mendung, Bagnaia tidak bisa berbuat banyak dengan menduduki urutan ke-9. Dia tertinggal 0,700 detik dari rekan setimnya Marc Marquez yang menjadi rider tercepat dengan waktu lap terbaiknya 1 menit 20,372 detik. Alih-alih bangkit dan melejit, Bagnaia justru tertahan di posisi yang sama saat sesi Praktice, sesi yang menentukan untuk lolos ke kualifikasi 2, Q2. Berada di posisi ke-9 lagi membuat juara dunia MotoGP musim 2022 dan 2023 itu nyaris tergelincir dan gagal mendapatkan tempat di Q2. Dengan waktu lap terbaik 1 menit 19,698 detik, Bagnaia harus bekerja keras untuk menambal gap sebesar 0,627 detik dari rider tercepat di sesi itu. Bukan Marquez, pada sesi Praktice ini, andalan Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio justru berhasil menggebrak. Rekan setim Franco Morbidelli tersebut memang tampil solid dalam sesi selama 60 menit tersebut dengan mengungguli Marquez.
Torehan 1 menit 19,071 detik di Gian Antonio mampu menciptakan jarak sebesar 0,390 detik dengan peraih 8 gelar juara dunia itu di posisi ketiga. Kendati harus mengakui keunggulan rider yang akrab disapa Di Gia tersebut, posisi Marquez jelas lebih baik dibandingkan dengan Bagnaia. Ungkapan selamat pun dilayangkan Bagnaia untuk Di Gia usai menjalani rangkaian sesi hari pertama MotoGP Jerman 2025. Pembalap berusia 28 tahun tersebut menilai Di Gia memiliki potensi besar untuk melanjutkan tren apiknya di sesi-sesi selanjutnya. Selain itu, Bagnaia juga senang karena rider asal Roma, Italia itu mampu menempel ketat catatan waktu milik Marquez terutama pada sesi praktice kemarin. Ini adalah trek di mana Di Gia selalu sangat kuat dan dia berhasil mencatatkan waktu yang bagus, kata Bagnaia, dilansir bolasport.com dari laman Motosan. Dia bisa membuntuti Marquez sepanjang hari ini, siapa yang lebih baik darinya untuk mengajari Anda cara melaju cepat di Sachsenring? Imbuhnya. Di mata Bagnaia, Di Gian Antonio sudah melakukan gertakan terhadap dirinya melalui data telemetri sepanjang hari pertama. Data ini menjadi patokan Bagnaia untuk mengambil langkah guna mendongkrak performanya. Jadi menurut saya, Di Gia melakukannya dengan sangat baik. Saya melihat waktu lapnya di telemetri dan itu sangat menakutkan. Bagus sekali, ucap Bagnaia. Fabio Di Gian Antonio mendapatkan Desmos Edici versi pabrikan, YP25, setelah performanya yang kuat di musim MotoGP 2024. Sebagai satu-satunya pembalap dari tim satelit Ducati yang mampu mengendarai YP25, ia memiliki kewajiban moral untuk secara konsisten mengincar podium. Ia juga perlu memberikan beberapa hasil yang solid untuk tim VR46 milik Valentino Rossi, yang telah memberikan kepercayaan besar kepadanya meskipun ia bukan salah satu muridnya. Namun tahun ini, tantangan melawan Marc bukanlah hal yang mudah bagi siapapun, bagaimanapun juga, ia harus mencoba. Pembalap asal Roma ini bukanlah bagian integral dari Akademi VR46, tetapi ia merasa terintegrasi sempurna dengan tim VR46 dan belajar banyak dari lingkungan di sekitarnya. Di Sachsenring, ia akan mencoba menyalip rekan setimnya, Franco Morbidelli, di klasemen dan menempati posisi keempat, di belakang Marc, Alex Marquez, dan Pecco Bagnaia. Kejutan sesungguhnya dari kejuaraan MotoGP ini adalah kehadiran dua bersaudara yang pernah berbagi garasi dengan Fabio Di Gian Antonio di Gresini. Keberhasilan pebalap Gresini ini di tahun 2025 seharusnya tidak mengejutkan, mengingat ia adalah juara dunia 2 kali. Namun menurut Di Gia, ada alasan lain. Dia pasti belajar banyak saat latihan dan setiap hari bersama Marc, yang merupakan seorang juara dan tahu cara memenangkan gelar. Hal yang sama berlaku untuk Akademi Vail. Saya tidak ingat persis berapa banyak gelar yang telah diraih pebalapnya. Namun Alex adalah pebalap yang hebat, layak diakui sepenuhnya, jelasnya dalam sebuah wawancara dengan wartawan. Saat ini, kelas MotoGP sepertinya hanya dimiliki, dominasi, satu nama, Marc Marquez, pemimpin klasemen dan sedang dalam perjalanan meraih gelar dunia ke-9-nya. Akankah ia mampu mengalahkannya? Fabio memiliki kewajiban untuk mencoba, bersama staf teknisnya, yang menghabiskan waktu berjam-jam bersamanya di akhir balapan, menemukan sesuatu yang ekstra yang akan memungkinkannya bisa meningkat lagi. Kami sudah dekat. Bukan untuk mengalahkannya, tapi hampir mencapai levelnya. Setelah itu, kita harus melampauinya. Aku ingin mencoba mengalahkannya dan bertarung langsung dengannya di trek. Lagi pula, dia adalah juara dunia 8 kali, dan akan sangat luar biasa jika saya bisa melawannya. Tapi menurut data dan analisis, kita tidak terlalu jauh. Kita semakin dekat dengan Marc. Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, memberikan komentarnya usai menjalani rangkaian sesi hari pertama MotoGP Jerman 2025 yang berjalan sulit. Performa yang kurang memuaskan ditunjukkan oleh Bagnaia sepanjang gelaran hari pertama MotoGP Jerman 2025 di Sachsenring, Jumat, 11 Juli 2025, kemarin. Murid kebanggaan Valentino Rossi masih belum menemukan ritme yang mumpuni bersama Desmos Edici YP25 baik pada sesi latihan bebas 1, FP1, atau praktice.
Saat sesi FP1 yang berlangsung selama 45 menit di tengah cuaca mendung, Bagnaia tidak bisa berbuat banyak dengan menduduki urutan ke-9. Dia tertinggal 0,700 detik dari rekan setimnya Marc Marquez yang menjadi rider tercepat dengan waktu lap terbaiknya 1 menit 20,372 detik.